Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hayatul, sarjana ekonomi magister manajemen, di mana dalam semester ini saya mengampu mata kuliah kewirausahaan, yang mana mata kuliah kewirausahaan ini mempunyai 3 SKS, yang mana kewirausahaan ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang ada di dalam program studi manajemen. Mata kuliah kewirausahaan di sini mengacu kepada RPS yang sudah dibuat 1 semester ke belakang sebelum mengampu mata kuliah kewirausahaan. Di dalam RPS ini ada CPL. Di dalam CPL menurunkan 4 CPMK. Di antaranya itu yang pertama, CPL yang pertama, mahasiswa harus mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang selanjutnya, mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dalam hal ini bidang kewirausahaan. Yang selanjutnya, mahasiswa harus mampu menginternalisasikan semangat kemandirian dan kejuangan dalam berwirausaha. Yang selanjutnya, CPL yang selanjutnya itu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya, dalam hal ini kewirausahaan, yaitu hasil analisis dan informasi data di mana sebelum melakukan kegiatan usaha. Yang selanjutnya, mahasiswa harus mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu sebagai warga dunia yang berwawasan global. Untuk CPL yang selanjutnya yaitu mengenai untuk keterampilan khusus. Yang pertama, diharapkan mampu menerapkan standar manajemen yang relevan, termasuk mampu menganalisis dan menjalankan wirausaha dengan menerapkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam proses kewirausahaan. Yang selanjutnya, mampu mendeskripsikan tujuan dan langkah-langkah melakukan wirausaha. Yang selanjutnya, untuk pengetahuan di sini menguasai pengetahuan secara teori bidang kewirausahaan yang dapat digunakan untuk memulai kegiatan wirausaha. Di dalam CPMK di sini menurunkan 14 mata kuliah, di mana materi tersebut belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setelah memperoleh mata kuliah kewirausahaan, di sini diharapkan nantinya mahasiswa setelah lulus dari kuliah bisa mengaplikasikan untuk melakukan kegiatan wirausaha. Itu pun tidak harus hanya untuk kegiatan pokok wirausaha, bisa juga untuk kegiatan sambilan. Pada dasarnya dalam mata kuliah kewirausahaan ini harapannya bisa untuk membekali mahasiswa, di mana mahasiswa bisa mempunyai beban secara teori maupun secara praktek di dalam kegiatan berwirausaha. Tujuan dari mata kuliah kewirausahaan di sini yaitu harapannya mahasiswa mampu memperoleh materi secara teori dan praktek dan memulai untuk mengembangkan, mempertahankan kegiatan wirausaha, baik yang sudah atau yang belum, bisa untuk pengembangan usaha ataupun memulai usaha. Dalam mata kuliah kewirausahaan ini kami mereferensi buku. Namun demikian tidak terbatas hanya 1-2 buku, karena kewirausahaan itu sifatnya luas, bisa buku apa saja yang berkaitan dengan kewirausahaan. Namun di sini saya mereferensi dari kewirausahaan oleh Dr. Agus Triatmoko, sarjana ekonomi MBA, magister manajemen, Dr. Mugi Harsono, sarjana ekonomi magister sains,
Yang selanjutnya bisa juga menggunakan modul 3 manajemen usaha kecil di Dirjen Pendidikan Formal dan Informasi Kementerian Pendidikan Nasional. Namun demikian tidak terbatas hanya buku yang saya referensi, bisa juga buku yang lain yang berkaitan dengan kewirausahaan sebagai bekal secara teoritis. Demikian penjelasan kami, yang selanjutnya akan kami sampaikan penyampaian kuliah secara materi pada pertemuan berikut ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa agar teman-teman pada siang hari ini berjalan lancar, ilmunya mantap. Kita berdoa bersama-sama. Baik. Selesai. Oke, sebelum saya mengajak materi yang selanjutnya, apakah untuk materi yang lalu dari bab 3 ini untuk konsep dasar perusahaan yang sudah saya sampaikan ini sesuai dengan CPN ini ya, jadi Mbak harus mampu mendeskripsikan ya, jadi akan kita sampaikan untuk materi yang lalu dari konsep dasar perusahaan ini ya, yang sudah saya sampaikan kemarin. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya Bu, apa yang dimaksud dengan individu dan kelompok dalam kegiatan kewirausahaan? Oke, saya jelaskan untuk materi yang lalu ini. Ada yang bertanya dari teman-teman, apa yang dimaksud dengan kegiatan individu dan kelompok? Dalam setiap kegiatan wirausaha itu ada kegiatan wirausaha yang sifatnya individu dan kelompok. Baik itu individu yang sifatnya berarti usaha apa individu? Berarti perorangan ya, perorangan usaha yang dikelola oleh perorangan. Baik itu home industri apapun usahanya itu, misalkan penjualan catering, terus home industri untuk fashion gitu yang sifatnya dikuasai atau dikelola oleh sendiri, berarti itu sifatnya usaha yang individu. Kalau usaha kelompok itu cenderung untuk legalitasnya itu sangat formal ya, misalnya kayak PT, CV ya. Misalnya kita mendirikan suatu usaha yang ada EPBD-nya, semuanya ada kegiatan usaha yang PT itu struktur organisasinya itu tersistematis, itu sudah setiap kegiatan itu sifatnya kelompok. Jadi seperti itu, apakah sudah dimengerti? Oke, ada lagi mungkin? Iya, saya dari kalian bertanya apa manfaat secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan berwirausaha? Kita tahu dalam kegiatan berwirausaha kita itu membuka suatu kegiatan usaha. Kita tahu manfaatnya dalam kegiatan usaha pasti ada efeknya. Manfaatnya secara langsung apa? Misalnya dalam kegiatan kita membuat usaha, pendidikan usaha yang sifatnya fisik gitu ya, barang, kita buka kafe. Di situ pasti sudah tentu di lingkungan kafe itu yang dulunya belum terbentuk suatu lingkungan yang menarik ya, dengan adanya kegiatan usaha itu, lingkungan itu lebih menarik, lebih tertata. Itu efeknya secara fisik juga ada, manfaatnya juga ada. Kita bisa mengambil sumber daya manusia dari lingkungan situ, bisa merekrut untuk tenaga kerja yang tadinya belum punya pekerjaan gitu ya. Itu manfaat secara langsung maupun tidak langsung, dan efeknya secara tidak langsung juga lingkungan di situ bisa terangkat ya. Mungkin dulu di situ sewanya masih murah, dengan adanya pendirian kafe, dengan adanya pendirian usaha perumahan, itu lingkungannya lebih terangkat, nilainya secara ekonomis juga lebih tinggi seperti itu. Seperti itu Mbak Desi. Oke, ada lagi? Iya, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, apa nilai tambahan yang dibawa dalam kegiatan wirausaha? Oke, kita tahu, misalkan kita mau melakukan kegiatan usaha, itu harapannya ada nilai tambah, nilai plus. Jadi sebelum ada kegiatan wirausaha itu dan sesudahnya, kita harus ada bedanya, gitu ya. Misalkan kayak dulu gitu ya, sebelum kita mendirikan usaha, misalkan kita sebut usaha mebel gitu ya, itu di situ dulu yang sebuah kayu yang gelondoran tidak ada manfaatnya apa-apa, gitu ya, tidak ada nilai tambahnya, harganya itu mungkin masih di bawah harga jual gitu ya sebelum jadi mebel. Berarti dengan adanya sentuhan dari wirausaha, jadi nilai tambahnya ada. Dulu nilai ekonomisnya berapa? Setelah dibuat menjadi mebel, nilai tambahnya jadi manfaat
ya. Misalkan itu dari sisi mebel, misalkan dari sisi apa? Dari sisi misalkan usaha makanan ringan gitu ya. Dulu hanya tepung, tapi setelah disentuh menjadi makanan ringan, nilai tambahnya ada, manfaatnya ada. Jadi seperti itu. Ada nilai tambah tersendiri yang bisa dimanfaatkan, dirasakan, dinikmati gitu ya oleh sekitarnya, baik itu sebagai wirausaha, baik itu sebagai konsumennya gitu ya, bisa memanfaatkan atau bisa menikmati nilai tambah dari kegiatan wirausaha itu. Itu ada ditanya lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita sampai untuk materi yang ketiga ini, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Tata nilai dan wirausaha. Tata nilai dan wirausaha. Sebelum kita melanjutkan ini, saya akan menyampaikan dulu. Tujuan kita dalam menyampaikan materi ini, kita ada tujuannya, tidak hanya asal menyampaikan ya. Ini ada panduannya dari RPS. Di sini kita menyampaikan apa sih tujuan kita dan kita hasilnya harus bagaimana. Di sini harus bisa ya. Di sini mampu mendeskripsikan. Jadi mahasiswa harus bisa mampu mendeskripsikan tujuan dan langkah-langkah melakukan wirausaha. Jadi kita harus ada bedanya di sebelum menerima materi mata kuliah wirausaha dan sesudahnya ada bedanya. Di sini mahasiswa harus lebih tahu apa itu wirausaha. Kalau kita mau melakukan kegiatan usaha itu apa langkah-langkahnya, persiapan kita bagaimana, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya apa? Mengetahui pengetahuan di bidang wirausahaan. Jadi harus tahu tujuannya itu, mahasiswa harus tahu tujuan kita berwirausaha itu apa. Sama ini ya. Jadi ada kaitannya dengan yang pertama. Di sini di samping kita tahu langkah-langkahnya, tahu pengetahuannya, tahu teori bidang wirausahaan. Jadi kita pada saat kita mau melakukan kegiatan usaha, kita sudah tahu, sudah ada modalnya, sudah ada pengetahuannya, teori-teorinya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan usaha tidak ada teorinya, tidak ada langkah-langkah yang pasti, kita akan nambah, tujuannya nggak pasti. Jadi pada saat nanti kita melakukan kegiatan usaha, terus kita ada kendala, kita akan bingung. Tapi kalau sudah ada teorinya, ada langkah-langkah yang diambil, kita harus bagaimana, kita akan lebih mudah ya, ada pegangan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk tata nilai berwirausaha, kita tahu dalam melakukan atau menentukan sebuah kegiatan berwirausaha di sini tergantung dari tata nilai dari diri seseorang. Misalkan untuk kalian sebagai mahasiswa, mungkin aku mau melakukan kegiatan usaha nanti setelah kuliah untuk usaha sampingan misalkan, itu harus sesuai dengan passion apa enggak? Harus sesuai dengan passion. Kalau kita tidak ada kekuatan dari diri kita, tidak ada passion dari diri kita, tidak ada tata nilai dari diri kita, ada support dari diri kita, itu akan minim untuk hasilnya ya. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan usaha, kita lihat dulu ya, lihat dulu passion kita di mana, gitu ya. Terus kita mau usaha apa? Selain itu support dari diri kita. Yang selanjutnya adalah di support yang lebih besar selain dari diri kita, dari lingkungan kita. Berarti untuk keluarga juga butuh supportnya untuk kita. Kenapa? Karena pada saat kita berwirausaha tidak selamanya itu mulus ya, pasti ada kendala. Pada saat ada kendala, kalau dari keluarga itu ada support ya yang maksimal gitu ya dari diri kita sebagai wirausaha dalam melakukan kegiatan usaha, pasti mereka akan mensupport. Oh, mau melakukan kegiatan usaha di mana? Bidang apa? Kita butuh modal berapa? Sebelum kita meminta tolong ke orang lain, pasti kita terdekat dulu. Itu sudah pasti ya. Di sini jadi keluarga, masyarakat ya di sini. Keluarga jelas, seseorang jelas itu dari internal diri kita, terus dari keluarga, masyarakat ya. Misalnya kalau kita mau melakukan kegiatan usaha kafe, perumahan gitu ya, kita harus permisi dulu sama lingkungan sekitar. Tidak terus kita tiba-tiba saja masuk ke lingkungan itu tanpa permisi, tidak melibatkan lingkungan sekitarnya, itu
itu tidak etis dan kurang maksimal. Jadi kalau ada kendala nanti dari sisi keamanannya juga kurang gitu. Tapi kalau kita merangkul dulu dari kegiatan usaha itu, kita mengajak melibatkan lingkungan sekitarnya, masyarakatnya, itu akan lebih mudah gitu ya. Kita rangkul, kita ajak kerjasama gitu ya. Pada saat tidak ada masalah, pasti kita akan tolong atau melibatkan mereka juga. Itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dari diri usaha saya sendiri sampingan dari properti itu, biasanya kita permisi dulu sama lingkungan terdekat RT, RW gitu ya. Kita ajak komunikasi, kira-kira kita mau apa depannya. Saya mau lakukan kegiatan di sini. Oke, mau jadi perumahan di sini. Terus selanjutnya nanti saya akan melewati jalan ini loh gitu ya. Terus dari warga minta kompensasi apa? Artinya melibatkan, menguangkan ya, kalau orang Jawa itu menguangke. Kalau mereka sudah dilibatkan, insya Allah semua akan aman, berjalan lancar. Melibatkan diri, keluarga dan masyarakat seperti itu ya. Jalan kegiatan di sini support sistemnya dari internal, eksternal itu sangat-sangat penting gitu ya. Oke, lanjutkan. Jadi dari sini kita lihat untuk support sistemnya dari pribadi di sini ya. Dari sini sebagai calon wirausaha ini kita pertama-tama mengenal diri kita sendiri ya. Apakah usaha itu benar-benar jadi pilihan kita atau terpaksa? Kalau terpaksa biasanya hasilnya tidak maksimal. Ya. Tapi kalau kita dari diri kita, niat besoknya kita di situ, tekad kita di situ, terus ditambah dengan teori-teori yang ada, kita cari pengalaman gitu ya. Itu sudah pasti nanti depannya usaha kita akan mudah berubah. Karena apa? Tidak ada paksaan kalau dari diri kita, dari keluarga sudah disampaikan ya. Mendukung ya, jadi di sini sebagai pendukung. Misalkan kalau yang sudah berkeluarga, kalau kita ada dukungan dari keluarga, dari pasangan hidup kita, dari anak kita, akan support itu lebih semangat dalam berwirausaha seperti itu. Nah, di sini untuk wirausaha di sini ada berbagai macam kegiatan ya, lapangan pekerjaan. Misalkan lapangan pekerjaan jasa. Ada yang tahu mungkin jasa di bidang apa? Ya, jasa di bidang apa misalkan? Dokter, terus guru bisa. Itu jadi untuk bidang jasa itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dinikmati. Itu bidang jasa. Terus untuk bidang keuangan misalkan, perbankan, leasing gitu ya, itu banyak sekali di sini. Asuransi, koperasi ya, dan sebagainya bisa di sini. Misalkan lagi di sini perdagangan, banyak sekali di sini ya, perdagangan sebagai umum. Kalau sekarang itu banyak sekali bidang-bidang perdagangan yang bergerak di bidang perdagangan. Dirasa orang semua pengen berdagang karena apa? Mudah, nggak sekolah sendiri gitu ya, modalnya sendiri juga bisa, sekolahnya sendiri, untungnya untuk sendiri. Itulah enaknya manfaatnya wirausaha. Jadi kita mau usaha itu sebanyak apapun, untungnya kita pakai sendiri, kita nikmati sendiri gitu ya. Besar kecil tergantung kita, usahanya maksimal apa enggak. Kalau usahanya maksimal, untungnya besar, kita dapat sendiri gitu ya. Industri pabrikasi, kalau pabrikasi sudah pasti kita banyak ya yang bisa kita lihat. Misalkan perusahaan-perusahaan di bidang apa pun ada, otomotif ada gitu ya, makanan ada, banyak sekali contoh. Pertanian peternakan banyak sekali juga, misalkan pembibitan susu perah yang misalkan contoh di sekitar kita di Boyolali gitu ya, yang mereka menyuplai produk di pabrik-pabrik susu, mereka menjadi sebagai supplier bahan baku dari produk susu tadi berasal dari pertanian peternakan. Bisa juga gitu ya, untuk kalau sapinya sapi untuk pembunuhan gitu ya, untuk sapi potong bisa ya. Yang selanjutnya kerajinan dan rumah tangga, ini biasanya lebih ke home industri ya. Industri kreatif ya. Industri kreatif di sini bisa lebih ke pariwisata. Jadi inovasinya seberapa besar inovasi dari si ownernya ini mengikuti perkembangan saat ini yang dimiliki mereka dan yang diinginkan oleh konsumen ya. Jadi kita harus bisa menangkap masyarakat
maunya seperti apa gitu ya. Jadi ini di bidang industri kreatif. Jasa aplikasi di sini biasanya lebih ke dia tidak apa namanya membuat secara massal, biasanya berdasarkan pesanan gitu ya. Oke, di sini. Dan dilakukan pemasaran. Ada yang tahu pemasaran? Pemasaran di sini sifatnya dia sebagai marketing. Dia tidak punya pabriknya, dia tidak punya apa namanya modalnya, tapi dia berhak untuk menjual, dia berhak untuk menawarkan, dia harus menguasai dari produk itu gitu ya. Itu jasa pemasar. Jadi tulang punggungnya dari suatu usaha itu memasar ya. Misalnya kayak perusahaan properti, perusahaan otomotif, pemasaran itu sangat menjadi tolak ukur naik turunnya omset ya. Karena apa? Pemasar harus meyakinkan konsumen seberapa besar pemasar itu menyampaikan produknya kepada konsumen. Konsumen yakin, maka akan terjadi transaksi jual beli seperti itu. Jadi tugas pemasar dia memasarkan, mengenalkan produknya. Oke, untuk dari sekian yang saya sampaikan dari materi kita lapangan pekerjaan, terus untuk pendukung dari support system ini ya, tata niaga berusaha yang berkaitan dengan support system dari internal, eksternal, terus dari bidang lapangan pekerjaan yang sudah saya sampaikan, kira-kira apa sudah bisa diterima? Oke, kalau sudah berarti nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan nanti mungkin pertemuan yang akan datang aku ulaskan. Demikian. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Untuk kelanjutannya semoga kita diberi kelancaran. Kita berdoa dulu, semoga kita kedepannya untuk kegiatan selanjutnya diberi kemudahan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, selamat melanjutkan untuk perkuliahan yang akan datang.